SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siap. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah dipertemukan kembali oleh Allah di Masjid Jami' Makkah Surabaya. Dan insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan kajian kita Mausu'atul Adab Al-Islamiyah, ensiklopedi adab-adab Islam. Sebelumnya kita kajiannya by Zoom, ya pakai Zoom, dan terakhir kita sampaikan adab al-akli, adab seputar makanan. Dan adab seputar makanan itu sangat panjang. Ada sebelum makan, ketika makan, dan sesudah makan. Maka insyaallah akan kita mulai al-adab fi asna'il akl, adab-adab ketika makan. Karena sebelum makan sudah kita bahas. Adab asna al-akli, adab-adab ketika makan. Apa saja adabnya? Yang pertama, sudah ketemu yang bawa kitab? Sudah ketemu? Al-ijtima' wa taksirul aidi 'ala ta'am. Dianjurkan berkumpul dan memperbanyak tangan-tangan, maksudnya itu rame-rame, 'ala ta'am, pada makanan. Jadi Rasulullah menganjurkan kita kalau makan itu bareng-bareng. Bahkan satu nampan beberapa orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtami'u ala ta'amikum." Berkumpullah pada makanan kalian. Makanan satu dimakan bertiga misalnya. Wadkuru ismallah alaihi, dan sebutlah nama Allah. Yubarikalakum fihi, maka Allah memberkahi makanan kalian. Jadi kita dianjurkan untuk makan bareng. Wa ta'amul wahidi yakfi lisnain. Satu makanan cukup untuk dua orang. Wa ta'amul itsnain yakfil arba'ah, dan makanan atau dua makanan cukup untuk 4 orang. Wa ta'amul arba'ah yakfis tsamaniyah, dan 4 makanan cukup untuk 8 orang. Ini adalah termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau makan bareng. Al-adab ats-tsani, adab yang kedua, ghusl yad qabla ta'am, mencuci tangan sebelum memulai makan. Nah, ini tentunya juga termasuk yang dinasihatkan oleh para ahli kesehatan.
mencuci tangan sebelum makan. Al-adab al-thalith, adab yang intidharut ta'am as-sakhin hatta yabrud, menunggu makanan yang panas agar dingin dulu. Wa hadza a'dhamu lil barakah, karena itu lebih besar barokahnya. Yakni at-ta'am alladzi dhahaba fawruhu wa dukhanuhu, yaitu makanan yang telah hilang asam. Itu sunahnya Nabi begitu. Ya, ditunggu sampai tidak panas, menganga. Ya. Tetapi juga tidak dibiarkan dingin sampai benar-benar dingin. Ya, tengah-tengah ya. Al-adab ar-rabi', adab yang keempat. Adamu tahqirit ta'am, dilarang menghina makanan. Rasulullah tidak pernah mencela makanan. Kalau dihidangkan makanan beliau suka, beliau mengkonsumsinya. Kalau dihidangkan tapi Rasulullah kurang tertarik, maka Rasulullah membiarkannya tanpa mencelanya. Jadi Rasulullah itu tidak pernah mencela makanan. Ya, apalagi seorang posisinya menjadi tamu, terus disuguhi. Kalau sampai dia mencela makanan, maka dia melakukan dua dosa. Dosa yang pertama mencela makanan. Dosa yang kedua melukai hati yang menjamu makanan. Makanya Rasulullah tidak pernah mencela makanan atau merendahkan makanan. Yang nomor 4 ini dilarang merendahkan makanan. Loh, kok cuma begini doang? Nah, itu gak boleh. Itu bukan mencela, tapi merendahkan. Jadi yang nomor 4 saya ulangi, bukan mencela, tapi apa? Merendahkan. Loh, cuma gini doang. Nah, itu gak boleh. Masa kita jauh-jauh cuma dikasih gado-gado doang? Loh, tidak mencela gado-gado, cuman menganggap itu rendah, harusnya yang lebih istimewa begitu. Itu tidak boleh. Lah yang nomor 5 baru mencela makanan. Kalau yang tadi nomor 4 itu merendahkan. Yang nomor 5 ini yang mencela makan tidak boleh. Dan Rasulullah melarang itu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'ibu ta'aman qatt. Dahulu Rasulullah tidak pernah mencela makanan sama sekali. Idza ishtahahu akalahu. Kalau Rasulullah lagi selera, dimakan sama Nabi. Wa in karihahu, tapi kalau Rasulullah lagi tidak selera, tidak suka, tarokahu, maka Rasulullah meninggalkannya tanpa mencelanya. Tanpa mencelanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencela makanan. Kemudian yang nomor 6, zikrullah ta'ala inda ta'am, berzikir, membaca doa ketika makan. Ya, ketika makan. Rasulullah SAW bersabda, idza ahadukum, jika salah seorang di antara kalian makanan, maka katakanlah Allahumma barik lana fihi, ya Allah berikan keberkahan kepada kami dalam makanan ini. Allahumma barik lana fihi. Yang sama ketahui kan bismillah sebelum mulai gitu aja. Ini kita makan, di sela-sela makanan boleh berdoa dengan ini. Allahumma barik lana fihi. Ya Allah berikan keberkahan kepada kami fihi, dalam makanan ini.
Sehingga kalau masuk ke perut tumbuh menjadi daging yang baik, menjadi sehat, dan seterusnya. Kemudian al-adab as-sabi', adab yang ketujuh, at-tasmiyatu awwalat ta'am, membaca bismillah di awal menyantap makanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada bocah kecil, anak tirinya Nabi. Rasulullah punya istri namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah punya anak dengan suami pertamanya, yaitu Abu Salamah. Abu Salamah wafat. Otomatis si bocah kecil ini ikut ibunya. Terus ibunya nikah sama Nabi. Ummu Salamah menjadi zaujatur Rasul, istri Rasulullah, Ummul Mukminin. Maka Rasulullah hidup satu rumah dengan Ummu Salamah. Lah Ummu Salamah punya anak kecil tadi itu. Maka Rasulullah makan bareng sama anak tirinya. Ketika makan bareng, Rasulullah melihat bocah kecil ini ngambil makanan yang jauh, diambil. Maka dinasihati sama Nabi. Ya ghulam, samillah. Hei bocah kecil, anak kecil, samillah. Bacalah bismillah. Baca bismillah dulu. Jadi sunnahnya makan itu baca basmalah apa baca tasmiyah? Sebelum makan yang kita baca apa? Basmalah ataukah tasmiyah? Tasmiyah. Basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Itu basmalah. Tapi kalau bismillah titik itu namanya tasmiyah. Ya ghulam, wahai bocah kecil, samillah, ucapkan bismillah. Wa kul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalika, dan makanlah makanan yang terdekat dari dirimu. Jangan nggak bilang jauh-jauh begini tangannya. Ya. Jadi ini termasuk sunnah Nabi. Jika dia kelupaan belum mengucapkan bismillah, fa in nasiya fi awwalihi, kalau lupa di awal-awal enggak baca bismillah, maka dia disunahkan membaca doa bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, dengan menyebut nama Allah di permulaannya dan di akhirnya. Dan baca bismillah itu penting. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu wa dzakarallaha inda dukhulihi wa inda ta'amihi, qala asy-syaitanu li ashabihi la mabita lakum wala asya'a." Jika seseorang masuk rumahnya, dia mengucapkan zikir bismillah, assalamualaikum, dan dia juga mengucapkan dzikir ketika makan bismillah, qala syaitan, maka setan berkata kepada teman-temannya, la mabita lakum wala asya'a, kalian tidak bisa bermalam di rumah ini dan kalian tidak bisa makan malam di rumah ini. Ini mic-nya jelas enggak? Mic-nya jelas? Jelas. Wa idza dakhala wa lam yadhkurillah, dan apabila seseorang masuk rumah tidak mengucapkan bismillah, qala syaitan, maka setan berkata, adraktumul mabita, kalian wahai teman-teman bisa bermalam di rumah ini.
Wa idza lam yadhkurillah inda ta'ami, dan kalau makan enggak ngucap bismillah, maka setan berkata adraktumul mabita wal asya'a, kalian bisa bermalam gratis di rumah ini dan makan gratis di rumah ini. Jadi baca bismillah itu penting. Kalau sampai kita masuk rumah enggak baca bismillah, setan ikut masuk. Dan kalau kita makan enggak baca bismillah, maka setan ikut makan. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini penting ya. Tasmiyah. Al-adab ats-tsamin. Adab yang ke-8. Ala yasta'jilil mar'u fi bad'il aqli. Menggema suaranya ya. Suara son. Ala yasta'jilil mar'u fi bad'il aqli. Ala yasta'jilil mar'u fi bad'il aqli. Seseorang tidak boleh tergesa-gesa ketika memulai makan. Nah ini, jadi nggak boleh kesusu. Jadi gitu, jangan belum apa-apa langsung ngambil makanan. Padahal yang empunya rumah belum apa, mempersilahkan. Jadi tunggu dulu, ya, jangan gegabah. Al-adab at-tasi', adab yang ke-9. Al-bad'u bil fakihati awalan, memulai makan dengan makan buah terlebih dahulu. Nah, dianjurkan makan buah-buahan terlebih dahulu sebelum makanan inti. Kemarin saya ketemu Pak Dokter, dia bilang gitu. Katanya kalau makan dulu banyak, terus baru buah, itu nanti bisa bikin bau mulut juga. Kalau makan banyak, terus buahnya dicuci mulut, katanya orang kan gitu kan, cuci mulut. Padahal justru itu bikin bau mulut. Begitu, kalau Ustadz gak paham itu, Ustadz yang paham Pak Dokter. Ya. Jadi begitu. Dan memang kalau kita lihat dari lafaz Al-Quran, didahulukan buah sebelum makanan. Yaitu surat Al-Waqi'ah ayat 20 sampai ayat 21. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun wa lahmi thairin mimma yastahun. Di antara makanan di surga adalah buah-buahan dan daging burung. Tapi disebutkan buah-buahan terlebih dahulu. Wa fakihatin disebutkan buah-buahan dulu, baru setelah itu disebutkan walahmi thairin dan daging burung. Sehingga dijadikan oleh istimbat para ulama yang afdol itu makan buah-buahan terlebih dahulu. Wa qad dzakara ba'dul atibba anna dzalika a'dhamu faidatan lil jismi. Kata para ilmuwan kedokteran di era modern ini, yang demikian itu lebih bermanfaat untuk tubuh kita. Wali amaliyatil hazmi umuman, dan lebih bagus untuk pencernaan kita. Ini adalah adab yang ke-9. Kita dianjurkan makan buah dulu. Kalau ada buahnya. Lah kalau nggak ada buahnya ya. Maksudnya kalau ada buahnya, ada pilihan nih, buah sama nasi ya, buah dulu. Tapi kalau buahnya tidak ada ya jangan dipaksa-paksakan. Ya itu kalau ada gitu maksudnya. Al-adab al-ashir, adab yang ke-10. Al-aqlu bil yadil yumnah, makan dengan tangan kanan. Orang kalau nggak ngaji banyak yang makan nggak dengan tangan kanan. Di pinggir jalan beli makan minum tangan kiri. Nah, yang sudah ngaji nggak boleh seperti itu. Kalau belum ngaji mungkin wajar, nggak ngerti ya. Kalau sudah ngaji nggak boleh. Kadang-kadang waktu kajian gini ya ada masih pegang air mineral, ada juga. Ya. Nah, itu nggak boleh. Ya, Rasulullah SAW mengatakan
idza akala ahadukum falyakul biyaminihi. Jika salah seorang di antara kalian makan, hendaklah dia makan dengan tangan kanannya. Wa idza syariba falyashrab biyaminihi. Kalau dia minum, hendaklah minum dengan tangan kanannya. Kenapa? Fa inna syaitana yaqulu bishimalihi. Karena syaitan makan dan minum. Wa inna syaitana yaqulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Karena syaitan itu makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri. Kalau seseorang, jadi gini, adab itu ada yang sekedar sunnah, ada yang wajib. Kalau mencuci tangan sebelum makan, itu tadi nggak sampai wajib. Mendahulukan buah daripada makanan inti, itu nggak wajib. Cuma adab begitu. Kalau orang nggak melakukan itu nggak dosa. Tapi kalau makan dengan tangan kanan, ini wajib. Ini wajib. Seperti minum sambil berdiri, sebagian ulama mengatakan itu keharamannya nggak sampai apa? Keharaman mutlak, sekedar makruh. Karena ada riwayat juga Rasulullah minum sambil apa? Berdiri. Tapi kalau sudah tangan kanan wajib. Nggak bisa ditawar. Kenapa? Karena dalam hadis diterangkan setan minum dan makan tangan apa? Tangan kiri. Makanya kita nggak boleh makan atau minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Imam Muslim ya. Dalam sebuah hadis diceritakan, amaron Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan an yakula biyaminihi. Rasulullah pernah memerintahkan salah seorang untuk makan dengan tangan kanan karena dilihat makan tangan kiri. Kata Nabi, makanlah tangan kanan. Tapi orang ini menjawab, la astati', aku gak bisa makan pakai tangan kanan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lastata'ta, kamu benar-benar bisa. Ma manahu illal kibr, tidak ada yang menghalangimu kecuali sombong. Gak mau dinasihati. Fama rafa yadahu ila fihi, seketika itu dia gak mampu mengangkat tangannya ke mulutnya. Karena dia menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinasihati Rasul, kul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Terus dia ngomong, la astati', aku enggak bisa. Kata Rasulullah, lastata'ta, kamu itu bisa. Enggak ada yang menghalangi itu kecuali karena kesombongan. Akhirnya dia enggak bisa makan. Enggak bisa mengangkat apa? Tangannya ke mulutnya. Karena melanggar aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pentingnya juga mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kibir, sombong adalah batarul haq wa humtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Al-adab al-hadiyah asyara, adab yang ke-11. Al-aqlu bi salasati asabi', makan dengan 3 jari. Jari jempol, jari tengah, jari telunjuk dan jari tengah. Begini. Makan soto begini. Gimana? Nah, karena di zaman Nabi dulu makannya apa? Kurma. Nah, kalau kita ya disesuaikan lah. Kalau makan kuah ya nggak bisa, ya kan? Ya itu disesuaikan. Kana yaqulu bi thalasi asabi'. Rasulullah dulu makan pakai tangan 3 jari. 3 jari begini. Ngambil apa? Kurma misalnya. Kemudian yang wa yul'aqu yaduhu qabla an yamsahaha. Dan Rasulullah itu menjilati tangannya. Rasulullah menjilati tangannya sebelum mengusapnya.
Nanti ada babnya sendiri ya, menjilat itu ya. Al-adab ats-tsani asyar, adab yang nomor 12, al-aqlu mimma yalihi. Makan makanan yang terdekat, tidak mengambil yang jauh-jauh. Kalau misalnya dalam jamuan, maka termasuk adab adalah dilarang menjangkau makanan yang jauh sampai dia memanjangkan tangannya. Nah ini termasuk cegah oleh Nabi. Makanlah apa yang di dekatmu, jangan yang jauh begini. Al-adab ats-tsalitsah asyara, adab yang ke-13. Al-aqlu min jawanibil qas'a wa laysa min wasatiha. Kalau makan itu mulailah dari pinggir. Kalau nampan dari pinggir, kalau piring dari pinggir. Jangan mulai dari tengah. Sampai begitu itu dijelaskan oleh Nabi. Dan sampai seperti itu dijelaskan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, kulu fil qas'ati min jawanibiha. Makanlah dari nampan, dari piring itu mulailah dari pinggir-pinggirnya. Mulailah dari apa? Pinggir. Wala taqulu min wasatiha. Dan janganlah kalian makan dari tengah-tengah. Kalau ada makanan di nampan atau di piring, jangan ngambil tengah-tengahnya, tapi dari pinggir-pinggirnya. Fa innal barakata tanzilu fi wasatiha. Karena berkahnya itu ada di turun pada waktu di tengah. Jadi kalau tengahnya sudah dihilangkan, berkahnya tidak turun gitu loh, gampangannya gitu. Maka biarkan. Karena keberkahannya turun dari arah tengahnya itu. Dan itu juga dari sisi agamanya ya, ada berkah. Dari sisi sosial juga, kalau makan bareng-bareng langsung diambil tengah, itu orang akan jijik nanti. Betul apa tidak? Belum apa-apa sudah diambil tengahnya, dikerowoki gitu kan. Berbeda halnya dengan diambil apa? Pinggirnya dulu. Jadi pinggir langsung tengahnya yang diambili, orang jadi kurang semangat untuk memakannya. Nah, mungkin itu salah satu hikmahnya. Al-adab ar-rabi' asyara, adab yang ke-14, tajwidul badghi, memperbagusi kunyah. Nah, kalau ngunyah sing apik, ojo makan lek, makan dilek, tapi dikunyah dulu yang bagus, itu maksudnya. Wa aklu ta'am bidunil madghi jayyidun. Biduni mudghin jayyidin mimma yu'athir ala sihhatil insan ta'thiran sayyi'an. Makan makanan tanpa dikunyah itu bisa mempengaruhi kesehatan seseorang dan berdampak negatif. Jadi kalau makan dikunyah dulu, jangan langsung ditelan. Beda dengan hewan. Kalau sebagian hewan nggak pakai dikunyah, langsung dimasukkan. Ular itu kalau makan nggak pakai dikunyah, langsung dimasukkan. Lah kita nggak, disuruh ngunyah supaya bagus, ya. Al-adab al-khamisa asyara, adab yang ke-15, tasghirul luqmah, memperkecil suapan. Biasanya kalau kita makan di Timur Tengah bareng orang India itu kalau makan pakai tangan nggak pinter seperti kita. Tahu nggak? Orang India biasanya, Pakistan, India itu pekerja-pekerja itu kalau makan di restoran atau di rumah makan itu mereka bareng-bareng join biasanya. Terus nasinya diginiin. Kalau kita kan nggak begini kan? Kalau kita biasanya kan orang ini yang masuk, mereka enggak dikepal-kepal gini. Terus itu kurang bagus lah ya. Bagusnya itu tasghiril luqmah. Tapi yo adat ya. Bagi mereka sih enggak apa-apa itu. Ya. Orang Arab juga begitu. Kalau makan pakai tangan itu enggak seperti kita begitu. Kalau kita kan begini, jempolnya bagian apa? Nyorong begitu ya. Mereka enggak digini.
Makanya gimana kayak gini? Jadi sering kececeran begitu. Ya nggak semua, tapi insya Allah kebanyakan seperti itu mereka kalau makan. Ya, nah itu lebih bagusnya tasghirul luqmah, kecil aja. Hatta la yu'dil insan min akli ma'ahu, supaya nggak ganggu orang yang makan bareng dia. Ada yang kecapnya sampai ininya montol-montol, ada kan? Itu nggak bagus. Biasa aja, sederhana. Ya, jangan sampai ngambil makanan jatah orang lain. Nah, itu maksudnya di sini. Al-adab as-sadisa asyara, adab yang ke-16. Adamul isra' fil akli. Tidak cepat-cepat kalau makan. Tapi kalau cepat itu maksudnya dalam artian standar, ya tidak apa-apa. Karena ada orang kalau makan lama, lelet, luar biasa. Nah, itu juga nggak bagus. Waktu habis untuk makan. Ya sedang-sedang aja. Ya, jangan tergesa-gesa sampai. Nah, orang Indonesia ini belum kerja, baru makan sudah capek. Orang Indonesia ini belum bekerja, baru sarapan sudah capek. Karena sarapannya segini. Orang Barat makanya sarapannya paling roti. Begitu. Orang Indonesia ini sarapannya ya pecel, itu pun montol-montol gitu. Jadi belum kerja sudah keringetan duluan, sudah capek duluan. Sudah kewarken. Ya, gini di saat kita ini dilarang untuk tergesa-gesa ketika makan. Pelan aja kalau makan. Ya, jangan tergesa-gesa ketika makan. Al-adab as-sabi'a asyara, adab yang ke-17, al-hadar minal asya' al-mu'dhiyah fit ta'am. Peringatan al-hadar minal asya' al-mu'dhiyah, ya, jangan sampai ada sesuatu yang bisa merusak makanan. Ya, hati-hati. Seperti duri kalau makan apa? Makan ikan, hati-hati durinya. Atau apa saja yang bisa merusak atau menyakiti manusia. Ya apa saja, termasuk terlalu banyak zat apa begitu, bisa mengganggu kesehatan. Hanya hati-hati. Terlalu banyak apa namanya? Micinnya. Nah, itu jangan. Itu maksudnya ini, maksudnya itu. Ya. Hati-hati. Atau duri ikan. Nah, di sini kan. Orang yang punya, orang di daerah tambahan dengan yang enggak tambahan ketika makan ikan itu beda. Kalau orang yang non tambahan tuh makan ikannya hati-hati, takut kena durinya. Kalau orang tambahan sudah sejak kecil sama ikan, jadi kadang-kadang lebih biasa. Kalau yang enggak terbiasa kan hati-hati. Intinya jangan sampai tersakiti karena makanan itu. Ya. Kalau ini yang dicontohkan oleh pengarang kitab ini tadi, durinya ikan, hati-hati. Al-adab as-samina asyara, adab yang ke-8, adamul julus muttaki'an, tidak boleh makan sambil beritika. Itika itu duduk semi tidur, layah-layah. Kayak raja zaman dahulu kan di atas singgasananya ada tempat buat layah-layah gitu. Itu namanya itika. Rasulullah mengatakan ana la aqulu muttaqian, aku tidak makan sambil itika layah-layah. Beginilah. Sambil makan nyemil. Itu Rasulullah tidak melakukan itu. Ya, beritika. Ya, kalau diterjemahkan mungkin artinya bersandar ya. Tapi lihat bersandarnya dulu. Kalau bersandarnya itu kayak kursi yang begini ini terus saya begini. Ini boleh nggak kalau kayak gitu? Ini tidak apa-apa ya, nggak boleh. Itika tadi itu begini. Kayak zaman dulu raja-raja kan gitu. Sambil setengah layah-layah diginiin, terus ngambil buah sambil. Nah, itu nggak boleh. Itu namanya itika. Tapi kalau porsi kursinya itu kayak lurus begini, nah kita nggak mau begini kondisinya. Punggung kita meskipun bersandar seperti saya ini. Nah, ini mudah-mudahan tidak termasuk itika yang apa? Terlarang tadi itu. Al-itika hakadha minal kibir, karena itika itu lambang kesombongan. Seperti tadi itu, orang-orang besar
Nah kalau kayak gini meskipun saya bersandar ini tapi memang kursinya ini tegak ini insya Allah tidak termasuk itikak yang terlarang tadi itu. Tapi itikak yang terlarang di sini yang tadi itu yang dikatakan. Ya. Ma'ilan itu lebih miring, condong ya seperti saya katakan tadi ya. Jadi miring begitu. Duduk tapi duduknya itu hampir berbaring begitu, layah-layah. Nah, enggak boleh makan sambil begitu. Dan itu juga untuk kesehatan juga enggak bagus. Al-adab at-tasi'a asyara, adab yang ke-19, adamul akli munbatihan ala batnihi. Tidaklah boleh makan sambil munbitohan, apa? Tengkurap. Iya, tengkurap. Yang bawah terjemahan diartikan apa? Tengkurap ya? Dalam? Tercelungkup. Oh iya, ya samalah kurang lebih. Intinya menghadap ke arah tanah. Tidak boleh makan sambil tengkurap, sambil tercelungkup. Tidak boleh. Tengkurapan sambil nyemil, sambil dipijeti anaknya. Orang dipijeti kan biasanya kan orang dia pak diinjek-injek. Nah, itu nggak boleh, sambil makan nggak boleh. Naha anil julus ala ma'idatin yushrabu alaihal khamru. Rasulullah melarang duduk-duduk di jamuan yang di jamuan itu ada khamr yang disuguhkan, diminum tidak boleh. Wa alla yakular rajulu wa huwa munbitahun ala batnihi. Dan seseorang dilarang makan dalam kondisi tengkurap di atas perutnya. Perutnya ditaruh di bawah. Ini tidak diperbolehkan. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Al-adab al-ishrun ijtinabu kulli ma yu'dil akilin. Menjauhi setiap apa saja yang bisa mengganggu orang lain ketika makan. Seperti berdahak ketika makan. Orang lain makan terus kita nah itu tidak boleh. Atau ketika orang lain makan kita kentut. Nah itu parah itu. Izin dulu lah kalau gitu, izin dulu keluar. Ya. Atau yang semisalnya. Atau bersin dan dihadapkan ke arah makanan. Itu juga enggak boleh. Ya, ijtinabu kulli ma yu'dil akilin, menjauhi apa saja yang bisa mengganggu orang-orang yang makan. Al-adab al-hadiyah wal ishrun adamun nadhar fil jalisin. Ketika makan dilarang melihat ke orang-orang yang duduk. Kalau makan jangan, kalau ada orang makan jangan dilihatin. Ada orang tuan rumah nyuguhkan makanan. Dia nggak mempersilahkan, nggak apa, kurang gerapiak gitu. Tapi tamunya setiap ngambil makanan dilihatin, jadi tamunya takut. Nah, ini nggak boleh ya, nggak boleh. Jangan dilihatin kalau orang ngambil makanan. Kecuali kalau tujuannya menawar, monggo dibukakan. Oh silakan. Nah itu ya. Kalau itu jadi dilarang. Ototin tamu ketika ngambil makanan. Orang ngambil makanan dilihatin, enggak boleh. Ya. Al-adab ats-tsaniyah wal ishrun, yang kedua-dua. Dhammus syafataini indal aqli. Membuka Mas. Diartikan apa itu? Membuka lebar mulut kedua bibir ketika makan. Kecape ombo. Nah, gitu ya. Kecapane ombo. Ini tidak bagus. Li'anna fathas syafataini qad yuaddi ila tatoyuri ba'dil busaq. Karena kalau bukanya mulut terlalu lebar, khawatir di sini dikatakan ludahnya keluar. Kalau makan apa-apa itu keluar. Ya, makan sambil cekakaan, akhirnya keluar. Itu mengganggu orang lain. Ya, dan bisa membuat
Itu dia apa yang dimakan itu keluar. Mimma yudil jalizin, dan ini bisa mengganggu orang-orang yang duduk lainnya. Al-adab as-salisa wal ishrun, adab yang ke-23. Adamul qiran bainat tamraini, tidak mengumpulkan dua kurma jadi satu. Jadi kalau ada buah jangan langsung ambil dua. Ada buah disuguhkan, itu ambil satu aja. Ya, misalnya ada kurma ambil satu. Nanti kalau pengen lagi yuk ngambil lagi. Ada buah apa disuguhkan, jangan langsung ambil banyak, satu aja. Ya. Man akala ma'a qaumin tamron fala yakrin illa an ya'danu lahu. Barang siapa makan bersama kaum kurma, maka jangan mengumpulkan, langsung ngambil sekalian banyak begitu, kecuali jika diizinkan. Sebagian ulama berpendapat ini khusus untuk kurma, tapi sebagian lain mengatakan enggak, ini umum, dan ini yang benar. Misalnya ada suguhan apa begitu, buah-buah gitu, atau apa, ambil satu aja. Itu maksud. Ada irisan irisan apa begitu, ambil satu aja. Atau ada irisan semangka, atau ambil satu. Ustaz biar nggak bolak-balik, Ustaz sekalian golimo detail gini ini. Nah itu laisa minal adab. Nah, tidak termasuk adab. Ambil satu aja. Al-adab ar-rabi awal ishrun, adab yang ke-24, raf'ut ta'am as-saqit 'alal ardi, mengambil makanan yang jatuh di tanah. Kalau kita punya makanan jatuh jangan dibuang, ambil. Buang yang kotor, makan yang masih bagus. Itu kaidah itu. Ya, buang yang buruk, ambil yang bagus. Itu kaidah agama itu. Harus dipegang. Ya. Contohnya makanan itu. Cuma Anda harus tahu mana yang bagus dan mana yang tidak bagus, ya. Beli ikan misalnya. Ternyata orang beli ikan pun harus pinter. Yang jelek jangan diambil, yang bagus ambil. Beli ikan di pasar. Oh ini jelek, ya jangan diambil. Oh ini yang bagus, ya ambilin. Buang yang buruk, ambil yang bagus. Nah, termasuk ini raf'ut ta'am as-saqit 'alal ardi, mengambil makanan yang terjatuh di tanah. Kecuali makanan-makanan yang kalau sudah jatuh ke tanah nggak bisa dipilah lagi, nggak bisa dipilih lagi. Tapi selama bisa diambil dan kotorannya dibuang, maka jangan dibuang semua. Buang buruknya, ambil bagusnya. Itu makanan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan, idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anha al-adha wal yakulha wala yad'ha lisyaitan. Jika jatuh suapan makanan, salah satu di antara kalian jatuh, maka hendaklah dia mengambilnya, membuang yang jelek, yang kena kotoran dibuang, yang bagus-bagus falyakulha, dan dia makan. Wala yad'ha lisyaitan, jangan dia tinggalkan makanan itu untuk setan. Jadi suruh ngambil lagi. Islam adalah agama yang melarang kita berlebihan dan pemborosan. Kalau kita punya makanan jatuh, kue misalnya, jangan dibuang, ambil. Yang jelek buang, yang masih bagus silakan dimakan. Ini sunnah Nabi. Ustaz, tapi saya kaya Ustaz, uang saya banyak, ngapain gitu-gitu diambil, beli lagi. Ini masalahnya bukan kamu kaya apa enggak kaya. Ini masalahnya bukan kamu punya uang banyak apa enggak. Ini masalahnya kamu menyanyiakan nikmat Allah. Itu. Jangan karena kamu kaya terus enggak mau ngambil. Kaya urusanmu, tapi jangan biarkan makanan sia-sia. Meskipun kamu kaya raya, kalau makananmu jatuh tetap ambil, begitu sunnah Nabi. Ini enggak ada kaitannya sama kaya apa enggak kaya ini. Ini sunnah berlaku untuk semua. Karena kita dilarang untuk pemborosan, ya. Dan jangan biarkan makanan itu untuk syaitan. Al-adab al-khamisa wal ishrun, adab yang ke-25.
Ada mukhaltil qasr wan nawa bito'am. Dilarang mencampurkan kulit kurma atau butir kurma, isinya kurma dengan makanan yang lain. Maksudnya begini, kalau kita ngambil kurma nih, ini yang dibuat contoh pengarang kita ini kurma. Karena kalau kita ngambil kurma, otomatis kan kurma kan ada isinya, betul? Lah isinya itu jangan ditaruh di tempat makanan tadi. Disuruh apa? Misahkan. Atau ambil kita makan semangka nih, kan mesti ada kulitnya tuh. Kecuali yang kalau sudah dari awal sudah diapakan? Diiris. Ini misalnya belum dikupas semangka, otomatis kita makan kan ada sisanya tuh. Jangan ditaruh di tempat semula, tempat makanan yang masih utuh, jangan. Tapi cari tempat lain, taruh di tempat lain. Karena itu orang lain jadi enggan untuk mengambil karena ya ada bekas orang. Gitu ya. Dalam makanan pun kita nggak boleh menyakiti orang. Al-adab as-sadis wal ishrun, adab yang ke-26, idza waqa'a dzubabu fil ina. Jika ada lalat masuk ke bejanamu, maka perlakukan dengan perlakuan Islam. Bagaimana? Rasulullah bersabda begini, idza waqa'a dzuba'u fi syarabi ahadikum, jika lalat masuk mencelok ke salah satu minuman kalian, falyahbishu, maka celupkan sekalian lalat tersebut. Tsumma liyanza'hu, kemudian hendaklah dia mengambil, terus dilempar keluar. Fa inna fi ahadi janahaihi da'an, karena dalam salah satu dari dua sayapnya, itu satu sayapnya mengandung racun, mengandung penyakit. Wa fil akhar, dan sayap yang lain mengandung obatnya, penawarnya. Wa qad asbatat tibbul hadisu sihhata dzalik. Dunia kedokteran modern membenarkan hadisnya Nabi ini. Wa syahidalahu, dan mempersaksikan kebenarannya. Wa tajidu tafsila dzalika fi fasli adabi syar'i syurbi insyaallah. Dan nanti akan kita jelaskan lebih detail dalam penjelasan adab-adab ketika minum. Nanti ada sendiri. Dan itu terbukti, sama lihat di YouTube. Seorang siswa dari Lamongan SMA berapa itu, Olimpiade ilmu pengetahuan kalau nggak salah, di Amerika, menemukan penelitian bahwa lalat itu dalam tubuhnya ada mengandung imun. Ya. Jadi terbuktilah penelitian itu. Makanya tidak ada lalat itu mencelok di tempat-tempat yang kotor sekalipun, tidak ada lalat mencret, tidak ada. Karena lalat itu setelah diteliti dalam tubuhnya itu ada imun, menetralisirkan. Terus selanjutnya, dan itu adalah di antara cara kita mencintai Nabi. Kemarin saya khutbah Jumat di sini. Di antara cara kita mencintai Nabi, ngaku cinta Nabi, cinta Nabi, cinta Nabi, di antara pembuktiannya adalah tasdiquhu fima akhbar. Kita wajib membenarkan dan mempercayai beritanya Nabi. Termasuk lalat itu beritanya Nabi, dan hadisnya sahih. Hadisnya riwayat Bukhari tentang masalah lalat masuk ke gelas disuruh apa? Nyelupin sekalian. Hadis riwayat Bukhari, wajib kita imani, tidak boleh kita tolak. Al-adab as-sabi' wal ishrun, adab yang keberapa ini? As-sabi' wal ishrun, 27. It'amiz zawja bil yad. Ini bagus ini untuk yang sudah punya istri ini. Mendulang istri dengan tangan kita. Ya gitu ya? Di situ diartikan apa? Oh, menyuapi, ya sama aja. Mendulang, menyuapi. Betul. Menyuapi istri dengan tangan kita. Sampeyan tak takoni, wis sampeyan praktekno ta durung ngono iki? Durung. Lakonono. Teko mangko. Dulang-dulangan ya.
Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabdahi biha wajhullah illa ujirta 'alaiha. Tidaklah engkau berinfak, memberi nafkah, mengharap wajah Allah kecuali engkau dapat pahala. Hatta ma tajalu fi fimra'atika, sampai makanan yang kau suapkan ke mulut istrimu itu dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sampean gak iso sedekah nang dindi, ya wis, Dik, aku sampean tak suapi yo. Aku cek oleh pahala sedekah. Gitu. Al-adab ats-tsamin wal 'ishrun. Adab yang kedua, adabnya kok banyak sekali, sampai berapa sini? Kok gak selesai-selesai dari tadi? Banyak sekali. Al-adab ats-tsamin wal 'ishrun 28. An yuqaddimul insanu ta'ama lil jalisin. Hendaklah seseorang itu menyuguhkan makanan untuk orang yang duduk-duduk di majelis. Itu sunnah itu. Kalau lihat teman-teman kumpul, langsung aja, gak usah pakai ngomong, beli makanan, ayo dimakan rame-rame. Nah gitu. Ya, ini gak harus bertamu di rumah kita. Tapi kalau kita lihat teman-teman duduk-duduk, kalau di rumah kita apalagi kan, itu kan kewajiban kita untuk memuliakan tamu. Kalau teman-teman duduk, sudah kita keluar sebentar cari makanan, ayo dimakan rame-rame. Itu pahala loh. Jangan dianggap tidak pahala. Itu pahala termasuk. Kemudian apalagi kalau yang duduk-duduk itu teman-teman soleh, teman-teman yang baik, orang yang punya keutamaan. Itu nanti kalau masuk ke perutnya dia, digunakan dzikir, digunakan sholat, semuanya oleh pahala. Makanya panjenengan tuh kalau punya makanan, daripada di kulkas nganggur-nganggur gak dimakan, uangnya banyak, beli makanan, bawa ke pondok, bawa ke asrama. Itu arek-arek pondok itu was mangan opo enak kabeh. Soalnya cepet lapar. Pengalaman jadi santri dulu. Santri-santri itu makan sesuatu kalau di rumahnya mungkin dia gak mau. Paham maksudnya ya? Tapi kalau makanan itu di pondok jadi enak. Soalnya godok liyane. Ya. Makanya kalau punya makan makanan sudah ya, bawa kemana panti asuhan. Itu sedekah. Itu nanti kalau masuk ke perutnya para santri itu, dia gunakan hafalan Quran, dia gunakan tahfidz, dia bertenaga karena makanan kita loh, dapat pahala kita ini. Ini remeh tapi banyak manfaat. Lah mental kayak gitu harus kita bangun. Memberi sodako itu bukan kaya atau miskin, itu masalahnya mental. Wong kaya kalau nggak punya mental sodako nggak bisa. Orang miskin tapi kalau mentalnya suka ngasih bisa. Jadi sodako itu tinggal mentalnya kita tata. Meskipun orang miskin kalau punya mental sodako tetap bisa. Meskipun kaya raya tapi kalau nggak punya mental sodako nggak bisa. Makanya kita ini harus punya amalan yang istimewa, amalan yang ajak kita lakukan. Sampai biasanya berangkat kerja, dibontotin istri satu porsi untuk makan siang. Mulai sekarang ganti 3 porsi. Lakukan besok hari Senin, lakukan. Biasanya bontotnya cuma seporsi, tolong Dek, bontot 3 porsi. Tengah jalan kasihkan orang, mungkin orang yang nyapu di tengah jalan. Tapi setiap hari, pas Ustaz mampunya cuma 1 porsi, gak apa-apa 1 porsi. Mulai besok. Itu ajak. Ada amalan sirri antara dirimu dengan Allah. Bisa jadi amalan yang remeh-remeh ini tapi gede manfaatnya di hari kiamat. Atau ketika berangkat mesti beli air mineral, taruh di mobil belakang atau di depan. Kalau kita nyetir, kita bagi nih, ada orang kasihan kayaknya butuh minum, kasih. Afdhalus shadaqah shadaqatul ma. Seutama-utamanya sedekah itu sedekah air. Murah meriah, pahalanya gede. Makanya wong Arab iku nek sedekah senengane yang berkaitan sama air. Nggawe sumur, membuat sungai, ngasih dispenser, ngasih tandon air. Kan gitu orang Arab sukanya, karena memang ada hadis khusus. Ada hadis khusus tentang sedekah dengan apa tadi? Air. Lah ini kita harus bermental kayak gitu, Pak. Ya, yang dulu itu kan enggak mahal itu. Bagi yang kaya-kaya enggak mahal itu. Beli air mineral taruh di samping kita, kalau kita nyetir, kita turun, Pak silakan Pak, nanti kalau mau makan ini airnya Pak, enggak usah beli. Atau sepele tadi biasanya dibontotin cuma 1 porsi, buat 2 porsi.
Tolong ngomong sama istrinya, dan itu nggak mengurangi harta Anda sama sekali. Tolong buatkan kotakan 3 atau 2, nanti kalau saya jalan ke kantor, saya bisanya ketemu orang itu, saya mau kasih nanti. Mungkin bagi Anda itu nggak berarti, tapi bagi orang lain itu berarti loh. Beli itu mahal, sedangkan nggak semua orang itu masak. Itu sangat membantu. Nah itu kayak kita harus kita bangun. Itu banyak pahalanya ngasih makan orang itu. Bahkan kata Abdullah bin Salam, orang Yahudi yang masuk Islam, jadi sahabat Nabi yang luar biasa. Ketika aku penasaran, bener nggak Muhammad itu Nabi? Aku menyelinap. Aku ingin mengetahui wajahnya orang yang katanya Nabi itu. Maka Abdullah bin Salam menyelinap ketemu Rasulullah. Lihat pertama kali wajahnya. Abdullah bin Salam mengatakan, wallahi ketika aku tahu wajahnya, aku tahu bahwa dia ini bukan pembohong. Bukan wajah pembohong, artinya wajahnya ini bagus. Dan dia membaca Taurat, ngerti. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang membaca Taurat mengerti siapa Nabi Muhammad seperti mengerti anak kandungnya sendiri. Makanya Abdullah bin Salam ini hafal Taurat. Ketika melihat wajahnya Nabi, bagus wajahnya. Setelah itu didengar oleh Abdullah bin Salam. Hadis yang pertama kali didengar Abdullah bin Salam dari lisannya Rasulullah dan nanti akhirnya masuk Islam. Hadis yang didengar oleh Abdullah bin Salam adalah hadis yang bunyinya seperti ini. Ya ayyuhan nas, afsus salam, wa atimut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bis salam. Hei manusia, tebarkan salam, berikan makanan. Nomor 2 loh. Afsus salam, tebarkan salam. Wa atimut ta'am, berikan makanan. Wasilul arham, sambung tali kekerabatan. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah ketika manusia terlelap di kala malam. Tadkhulul jannata bis salam, kalian masuk surga dengan penuh keselamatan. Langsung masuk Islam. Ngasih makan. Ya. Jangankan ngasih makan manusia, ngasih makan kucing sampai dapat pahala. Jangan ngasih makan manusia, ngasih makan kucing dapat pahala. Ya, makanya nih mulai sekarang harus kita tata niat kita. Terus nomor berapa sekarang? Nomor 29. An yadwal hadirin lil akli, mengundang orang-orang yang hadir untuk makan. Ya mirip dengan tadi ya. Kalau ngundang orang kita anjurkan ayo monggo makan bareng-bareng gitu. Idza ra'al insan ba'dal jalisin la ya'kul. Maksudnya begini. Kalau kita ada di undangan, ada orang makan, ada satu yang kayaknya nggak dapat piring atau nggak kebagian atau sungkan. Nah, tuan rumah harus paham gitu. Pak, monggo kok dereng panjenengan kula pendetaken nggih ngoten. Jadi kalau jadi tuan rumah itu dilihat siapa yang belum kebagian atau kan tidak semua orang itu gerapiak sama orang. Ada orang itu yang pemalu gitu loh, diambilkan. Dan itu termasuk kebiasaan orang Arab. Kebiasaannya orang Arab itu al-karam, dermawan. Saya pernah berkunjung ke rumahnya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Saya main sama Ustadz Abdurrahman Hamzah. Abdurrahman Hamzah, Ustadz Bukhari. Pernah juga saya ke rumahnya saya Ibrahim. Kalau yang sama Abdurrahman Hamzah itu rumahnya Syekh Ibrahim Ruhaili. Saya juga pernah ke rumahnya Syekh Sulaiman Ruhaili sama Bang Khalid Bawazir. Saya ke sana. Kalau saya sendirian, iki Jawa dhewean iki, ndak enak aku. Aku ngejak teman-teman yang di Jami'ah, di universitas selama dia nang sini, ikut aku. Kalau aku sendirian ndak enak. Nanti ketemu wong Arab-Arab ijeni wong Jawa sungkan kabeh aku. Akhirnya ngejak teman-teman diundang di rumah Syekh Sulaiman Ruhaili. Kita duduknya di posisi yang kurang tepat. Karena yang disuguhkan itu kambing sing gede tadi siji lho. Lah iki wong cilik-cilik. Gantek iki sing wong Arab gede-gede pas kambingnya cilik. Nah, kita salah tempat ini. Mosok tukar tempat, tidak mungkin kita tukar tempat. Akhirnya yang ingin saya ceritakan di sini adalah kebiasaan mereka itu al-karam, dermawan.
kambing. Dan saya waktu di Riyadh juga pernah berkunjung ke rumahnya salah satu masyayikh. Itu mesti anaknya suruh ngelayan. Kita suruh duduk, anaknya yang nyuguhkan. Itu anaknya nggak boleh pergi. Anaknya bawa teko, berdiri aja. Kalau lihat itu tamunya ada yang sudah habis kopi Arabnya itu, dia datang dikasih. Terus duduklah, berdiri lagi sambil lihat mana orang yang sudah habis, datang lagi. Jadi anaknya diperankan. Kita juga setelah dari hotel mau sholat maghrib ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, biasanya kan kalau buka bersama itu kan kita baru di gerbang masjid situ, gerbang masjid di pelataran itu sudah dipegang sama bocah kecil. Ayo ikut aku. Ya sudah dipegang, kita nurut aja. Ternyata tempatnya jauh. Saking pinginnya orang mau makan sama dia. Dicekel tangan kita, diajak padahal jauh sampai ke pintu berapa gitu. Duduk sini. Jadi di sana itu rebutan cari orang untuk dikasih sedekah. Nah kalau di sini rebutan menerima sedekah kalau di sini nih. Iya, kalau di Mekah Madinah musim apa? Ramadan itu sibuk orang cari orang untuk diberi sedekah makan. Bahkan bisa gegeran gara-gara misalnya gini, di Masjid Al-Haram atau Masjid Nabawi, ini jatah dari tempat ini ke tempat ini dikasih plastik semuanya, kasih makan, kasih susu, kasih roti, kasih yang enak-enak tuh. Itu nanti digeser dikit sama tetangganya, marah-marah. Nah, karena nanti ladang amalnya sedikit, paham maksudnya ya? Ini sudah jatah turun temurun sampai kakeknya ganti ke bapaknya, ganti ke anaknya, ini sudah nggak boleh diudak-wadik ini. Tahun depan juga gelar lagi di situ. Tahun depan lagi gelar di situ. Dan anaknya dilibatkan, anak-anak kecil dilibatkan. Supaya anaknya tahu, ini loh kerjaannya bapakmu, nanti lanjutkan anakku. Sama dengan sampean di mobil, ada orang yang kelihatannya membutuhkan, sampean kasih ke anak sampean tuh, kasihkan ke bapak itu. Supaya anak sampean tahu bahwa ini loh bapakku dulu, dan supaya dilanjutkan. Bukan untuk riya, bukan, untuk mengajarkan kepada anak kita. Sejak kecil punya mental memberi. Gitu, kita bangun tuh karakter anak kita supaya memiliki empati dan simpati kepada orang lain. Dan seterusnya ya. As-salasun al-ithar. Yang ke-30 al-ithar. Al-ithar itu artinya mendahulukan orang lain. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Seperti sifatnya sahabat Ansor, mendahulukan saudaranya Muhajirin padahal diri mereka juga membutuhkan. Itu sifatnya orang-orang Ansor. Ada seorang sahabat Muhajirin datang gak punya apa-apa, miskin, gak punya istri, gak punya harta, gak punya apa-apa. Namanya Abdurrahman bin Auf. Dipersaudarakan Rasulullah dengan Sa'id bin Rabi. Ya kalau gak salah ya. Sa'id bin Rabi atau siapa fulan namanya lupa, sahabat Ansor. Ini sahabat Muhajirin tidak punya apa-apa. Nah orang Ansor ini diantara sifatnya adalah memberi sebelum diminta dan mengutamakan tamunya daripada dirinya sendiri. Sehingga sahabat Ansor ini nawari saudaranya yang dari Muhajirin, Abdurrahman bin Auf. Wahai Abdurrahman bin Auf, aku ini orang Ansor yang paling banyak hartanya. Aku akan bagi jadi dua, separuh aku kasihkan untukku, separuh untuk diriku. Dan aku ini memiliki dua istri. Lihatlah kepada wanitaku itu, dua orang itu, mana yang menurutmu paling cantik, akan saya ceraikan. Dan kalau halal, setelah selesai masa iddahnya, nikahilah. Gak ono dunia kayak ngono. Tidak ada. Sejarah akan gagal menorehkan tintanya untuk menceritakan persahabatan melebihi persahabatan Muhajirin dan Ansor. Itu pun Abdurrahman bin Auf tidak mau. Karena orang itu menjaga apanya? Menjaga marwahnya. Gak aji mumpung. Tapi yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf adalah, semoga Allah memberkahi hartamu dan istrimu. Cukup tunjukkan saja aku jalan kemana? Ke pasar. Dan selang berapa waktu langsung Abdurrahman bin Auf kaya raya. Menikah dengan seorang wanita Ansor. Diberi mahar emas seukuran biji korma. Kaya raya. Gaji mumpung. Itu seandainya diambil, boleh nggak Abdurrahman bin Auf ngambil? Dikasih separuh hartanya, dikasih istrinya. Tentunya dengan proses syar'i. Boleh. Abdurrahman bin Auf nggak mengatakan, ya gih mboten napa, ndak apa-apalah.
Enggak. Tapi punya izzah, punya harga diri, tidak mau. Ada seorang asing datang ke Madinah. Rasulullah mau jamu, nggak ada apa-apa. Di rumahnya Rasulullah nggak ada apa-apa. Akhirnya Rasulullah berkata kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang menjamu sahabat kita ini yang butuh jamuan karena dia datang dari tempat yang jauh. Ada sahabat gak pakai mikir, langsung, saya ya Rasulullah, saya akan menjamu tamu ini ya Rasulullah. Royoan tuh, saya ya Rasulullah. Nyampe di rumahnya tanya istrinya, ada makanan enggak? Enggak ada, kecuali sedikit. Oh, bingung deh. Akhirnya apa katanya? Ya sudah, nanti kalau dia datang tamu kita, nanti suguhkan makanan, nanti kalau sudah waktunya makan, matikan lampu. Pernah dengar kisah ini kan? Akhirnya dimatikan lampunya, dibiarkan itu tamunya makan, dia pura-pura makan, padahal gak makan, gak ngambil jatah makanan, biar dihabiskan sama apa? Tamunya. Dan dia gak makan sama sekali. Pagi hari Rasulullah SAW dapat wahyu tentang kebaikannya si tuan rumah ini. Rasulullah berkata kepada si tuan rumah, apa yang kamu lakukan tadi malam dengan tamumu? Paham maksudnya? Si Rasul dapat berita ini orang baik. Aisyah radhiyallahu anha, datang seorang wanita janda atau wanita bawa anaknya dua, satu digendong, satu dituntun. Pernah dengar kisah ini? Datang tok tok tok, dikatakan ada apa? Saya butuh makan, saya belum makan. Dan di rumah Rasulullah tidak ada makanan sama sekali, kecuali 3 butir kurma. Masih dengar? Pernah dengar? Ibu-ibu janda atau ibu lah, perempuan dengan 2 anaknya dituntun dan gendong. Datang ke Aisyah, gak ada makanan, ada 3 butir kurma, dikasihkan 3 butir kurma. Yang satu dikasihkan anaknya yang kecil, yang satu dikasihkan anak kecilnya yang lain. Langsung dimakan lahap, tinggal satu mau dimakan sang ibu. Tapi anaknya 2 masih lapar, gandoli ibu. Akhirnya ibu gak tega makan, padahal cuma 1 butir doang. Dicuil jadi 2, satu dikasihkan anaknya, satu dikasihkan. Si ibu gak makan apa-apa. Rasulullah datang, diceritakan kisah itu. Rasulullah mengatakan wanita-wanita yang penyayang itu tempatnya di surga. Wanita-wanita yang sayang kepada anaknya, tempatnya di mana? Di surga. Itu makanan, penting itu. Yang ngasih makan. Terus selanjutnya. Ada seorang sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Ubadah. Ada sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Ubadah. Sahabat Nabi yang merupakan ketua Ansor. Ansor kan ada 2, Aus dan Aus dan Loh. Sahabat Ansor itu terdiri dari 2 suku. Suku Aus dan suku jawaban. Suku Suku Khazraj. Lah, Sa'ad bin Ubadah ini ketua suku Khazraj. Itu dermawannya luar biasa itu. Sa'ad bin Ubadah ini. Pokoknya Rasulullah di mana yaitu dia datang. Dia selalu keliling ke Ummahatul Mukminin, istri-istri Nabi, tergantung di mana Rasulullah gilirannya di mana. Kalau gilirannya di rumahnya Isa, dia datang membawa nampan ngasih. Kalau Rasulullah di rumahnya istri yang lain, makan bawa lagi. Sa'ad bin Ubadah. Dan Sa'ad bin Ubadah itu melihat Ashabus Sufa nggak tega. Tahu Ashabus Sufa tak? Sahabat-sahabat yang muhajirin nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal, nggak punya ladang, nggak punya pekerjaan. Muhajirin hijrah ke Madinah, di Madinah nggak punya apa-apa. Mereka tinggal di mana? Ngemper di Masjid Nabawi. Ya, Ashabus Sufa. Nggak punya tempat tinggal, nggak punya pekerjaan. Dia tinggal di mana? Di masjid. Dilihat sama Sa'ad bin Ubadah, gak tega. Maka setiap hari Sa'ad bin Waqqas ini Sa'ad bin siapa tadi? Sa'ad bin Ubadah ini memanggil Ashabus Sufa, semuanya suruh di rumahnya dikasih makan coba. Kasih makan semua. Sama sahabat Nabi namanya siapa tadi? Sa'ad bin Ubadah. Ya, terkenal dengan kedermawanannya. Dan Sa'ad bin Ubadah itu terkenal sahabat yang pecemburu. Sa'ad bin Ubadah mengatakan, ya Rasulullah, seandainya aku melihat istriku sama laki-laki lain, apakah harus aku mencari saksi 4 orang dulu? Wallahi kalau seandainya aku tahu itu ya Rasulullah, langsung panggal kepalanya laki-laki itu.
Dan cemburunya luar biasa. Sa'ad bin Ubadah itu kalau mau nikah nggak mau janda, nggak mau, mesti harus perawan. Dan Sa'ad bin Ubadah itu kalau menceraikan wanita, tidak ada sahabat Nabi yang berani menikahi jandanya. Soalnya Sa'ad itu orangnya pecemburu. Wah, pecemburu. Nah, sekarang ini hilang cemburu itu. Cemburu itu adalah sifat kelelakian. Kalau laki-laki gak punya cemburu, bukan laki-laki. Ya, sekarang ini banyak dayus. La yadkhulul jannata ad-dayus. Tidak masuk surga ad-dayus. Siapa dayus itu ya Rasulullah? Orang-orang yang membiarkan kekejian terjadi di rumah tangganya. Istrinya ngobrol sama laki-laki lain gak apa-apa. Istrinya dijemput laki-laki lain pergi ke kantor sekalian jalan, gak apa-apa. Bahkan nelpon temannya, ini tolong ya nanti antarkan istri saya. Bahaya itu. Anaknya diajak laki-laki, gak apa-apa. Ya kalau mau nonton hati-hati nak ya, jalannya yang tambah dihukum. Tidak boleh. La yadkhulul jannata ad-dayyus. Kembali ke materi. Al-adab al-hadiyah wal salasun. Adab yang ke 31. Betul ya? Adamul ifrat fil akli. Dilarang berlebih-lebihan dalam makan. Nah itu makan ke restoran apa saja dimakan ya, jangan. Kulu washrobu, makanlah minumlah, watasaddaku dan sodakohlah, walbasu dan berpakaianlah, min ghairi israfin, fi ghairi israfin, tanpa berlebih-lebihan, wala makhila, dan tanpa kesombongan. Jadi jangan berlebih-lebihan. Tasnya ganti-ganti, ya, itu sering saya sampaikan ini. Sering saya sendiri ibu-ibu itu, ya orang kaya-kaya itu beli tas-tas yang mahal, dipakai sekali dua kali bosen, beli lagi, beli yang mahal lagi, dipakai sekali dua kali bosen lagi, sampai di rumahnya itu penuh dengan tas-tas yang harganya mahal-mahal itu. Summa latus'alunna yauma idzin anin na'im. Pada hari kiamat kamu akan ditanya setiap nikmat yang diberikan kepadamu. Sepatunya ibu-ibu itu, ibu-ibu sosialita itu, oh itu kakinya cuma sepasang, tapi sepatunya mungkin ada 20 pasang. Ini ke pesta pakai ini, ke acara resmi pakai ini ke mertua pakai ini, banyak, jarang dipakai. Dan cepat bosen, beli lagi, dan harganya mahal-mahal. Itu hati-hati. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kalian akan ditanya tentang nikmat yang diberikan kepada kalian. Kok enggak habis-habis ya? Sampai berapa sih? Sekarang berapa? Nomor berapa? Asani wassalasun 32. Laku sofa, menjilati piring. Nah, ini hampir punah. Ya, hampir punah ini. Sunnah Nabi yang hampir apa? Hampir punah. Menjilati piring. Betul begitu? Iya, Mas Yuf. Ya disuruh untuk menjilati piring karena kamu nggak tahu berkahnya ada di mana. As-salis was-salasun 33. Lakul asobe, menjilati apa? Jari-jari. Karena Rasulullah idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu salas. Dahulu Rasulullah jika makan makanan maka beliau menjilati 3 jari jemarinya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Yang terakhir, ar-rabi'a was-salasun adamu mashil yad bil khubzi. Tidak boleh mengusap tangan pakai roti. Selesai. Kalau roti diarak kan biasanya roti tawar-tawar itu, diambil untuk dibuat bersihin tangannya, nggak boleh. Kalau itu tisu, bukan apa? Bukan roti. Ada pertanyaan? Silakan kalau pertanyaan. Ternyata nggak bisa selesai satu kali ya.
Ada banyak ini ternyata ya. Masih butuh satu pertemuan lagi tentang makanan ini, masih panjang ternyata ya. Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah boleh makan sambil berdiri? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashrabanna ahadukum qa'imah. Janganlah salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Sehingga wallahu a'lam bishawab, adab dalam makan adalah dengan duduk, bukan dengan berdiri. Nah, cuman ketika makan sambil berdiri, para ulama khilaf apakah itu sekedar makruh ataukah itu benar-benar apa? Haram. Terlepas dari khilaf, kita keluar dari khilaf, kita ambil yang terbaik, yaitu kalau makan dan minum harus apa? Harus apa? Duduk. Apakah boleh makan dan minum sambil bersandar pada tembok atau dinding? Kalau sampai itikak nggak boleh. Tapi kalau sekedar karena kita kumpul orang banyak, seperti saya sekarang ini kan bersandar sama kursi, saya seperti ini tidak apa-apa. Itikak tadi yang saya sebutkan tadi, agak apa? Sampai miring-miring layar-layar aja. Kalau begini insya Allah tidak apa-apa ya. Insya Allah tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, saya saat kita diberi makanan, terus kita mengatakan saya nggak mau karena rasanya tidak enak. Apakah perkataan seperti ini termasuk mencela makanan? Iya. Iya, intinya jangan ngomong ngapunten saya, sampun saya nggak usah. Gitu aja. Nggak usah diomongkan makanan ini nggak enak, makanan ini bau, makanannya asin. Apalagi kalau posisi kita itu adalah orang yang diundang atau tamu, maka lebih lagi ya akan menyakiti hatinya si tuan rumah. Makanya kalau nggak mau, cukup nggak mau, nggak usah dicelah, ya nggak usah dicelah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika makanan itu sudah dihidangkan dan suka, kemudian waktu dimakan ternyata rasanya tidak enak, apakah boleh berhenti makan atau bagaimana? Ya, meskipun makanannya itu kurang selera menurut kita, kurang zen, kurang enak, tapi demi menjaga dan menghormati yang mengundang, maka lebih baiknya kita usahakan pelan-pelan kita habisin. Tapi kalau misalnya mentok tidak bisa, bahkan pengen muntah, ya jangan diterus no. Tapi sebisa mungkin pelan-pelan dihabisin. Itu untuk gini lah, kasih tahu namanya. Idkhalus surur fi qulubil mu'min shadaqah. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin shadaqah. Memasukkan kebahagiaan di hati orang beriman itu sedekah. Sampai makan tujuannya biar yang punya rumah ini seneng, itu sedekah. Gitu loh, itu sedekah. Pokoknya apa saja yang membuat seorang muslim itu gembira dalam hatinya karena perbuatan kita, itu sedekah. Selama tidak menyalahi syariat. Jadi begitu ya, kita usahakan kita makan pelan-pelan. Meskipun kita enggak kurang selera, pelan-pelan bismillah. Insya Allah bisa sambil disuruh sama air putih. Tapi kalau mentok enggak bisa, bahkan pengen muntah, ya jangan diteruskan. Bahaya itu. Ya wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan mendahulukan makan ketika tiba waktu sholat. La sholat ma'a hadratit ta'am. Tidak sholat ketika makanan sudah dihidangkan. Dan tidak ada sholat ketika makanan sudah dihidangkan atau ketika seseorang menahan dari kencing ataupun buang air.
Kalau dua kondisi itu. Jadi begini ya, antum lihat kitab Al-Wajiz, ada hal-hal yang membolehkan kita terlambat dari sholat jamaah. Di antaranya adalah jika makanan sudah dihidangkan. Maksudnya terlambat itu bukan berarti memperlambat, maksudnya disuruh nyegerakan makan dulu. Atau ketika seorang menahan pintu depan, pintu belakang, suruh nyelesaikan dulu. Atau ada hujan, atau karena rasa takut, nah, itu boleh untuk terlambat dari sholat jamaah. Jadi tidak apa-apa. Misalnya kita sudah, ayo monggo sampai saat ini kita sampai ten pundi, sudah nyampe mana? Oh sudah nyampe dekat, sudah 3 menit lagi sampai di rumah sampean. Makanan sudah disiapkan. Kita masuk, sudah ada makanan dah. Ayo monggo makan-makan, ternyata azan. Mana yang didahulukan? Makan apa? Pergi ke masjid. Makan dulu ya, wallahu a'lam. Ustadz, kita memberi makan orang, misal Jumat berkah, lalu kita ikut makan hasil berian orang lain. Bagaimana hukumnya, Ustadz? Ya tidak apa-apa. Kan orang ngasih kan umum, boleh ke orang yang punya maupun orang yang nggak punya. Tujuannya biar orang nggak pakai repot-repot cari makanan, tidak apa-apa. Selama orangnya halal ngasih, tidak apa-apa. Ya tapi kalau memang sampean punya dan sampean yang memberikan, artinya sampean kan punya duit, punya uang, lebih baiknya ya kasihkan orang yang apa? Yang membutuhkan. Misalnya di masjid atau di tempat lain yang lebih membutuhkan, ya biarkan orang lain saja yang mengambilnya. Anda insyaallah punya sendiri misalnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi silakan tanya. Tafadhol. Dilepas biar kedengaran. Gak apa-apa. Gak apa-apa, itu kan jual beli itu kan sesuai dengan spek yang kita inginkan. Kita mau kebuli dengan daging, ternyata dapatnya kebuli dengan ayam, ya komplain gak apa-apa. Atau misalnya basi, ya gak apa-apa, karena itu jasa kita jual beli di situ. Ternyata basi, ya boleh kita komplain, bukan dalam rangka mencela makanan, tapi ini loh kerjamu loh, kita ini bisnis, kita ini kan apa namanya kerjasama dagang. Nah, ini boleh. Kalau itu beda lagi kalau itu ya. Ini kita permasalahkan adalah akadnya tadi itu. Akadnya begini kok dapatnya begini. Nah, boleh kita komplain. Nah, tapi kalau kita yang diberi makanan akikah tadi kok dimakan kok rasanya kok kurang enak, ya sudah gak usah dicela. Kalau mau makan ambil makan, kalau nggak mau ya sudah jangan dicela. Bisa dipahami aja? Allahu a'lam bishawab. Yang lain monggo. Sudah semua, monggo silakan. Selama ini saya kalau ditanya, selama itu perbuatannya bukan perbuatan kesyirikan dan bukan sembelihan, kecuali kalau sembelihan ya, kerbau kepalanya dilarung di pantai selatan terus dagingnya dibakar dimakan bareng-bareng, ini nggak boleh, haram. Disembelih bukan karena Allah. Tapi ada orang mengadakan acaranya itu salah, acaranya itu nggak bener. Ya, ada bid'ah di dalamnya. Tapi makanannya ini halal, dikasih nasi, dikasih sembelihan, ketika nyembelih bismillah nyebut nama Allah, diniatkan sedekah oleh
orang yang memberikannya, tapi acaranya salah. Seperti yang disebutkan panjenengan tadi, boleh makan enggak? Selama ini jawaban saya ya. Untuk mengharamkan saya enggak berani. Acaranya iya salah, acaranya salah. Tapi kalau makanannya haram, saya enggak berani. Karena apa? Karena itu nasinya tetap nasi. Itu nasi tetap nasi di situ itu. Itu buah-buahan tetap buah-buahan. Acaranya salah, tapi apakah makanannya dia haram? Saya enggak berani. Tetapi terakhir-terakhir saya lihat fatwanya Syekh Fauzan enggak boleh. Saya kan biasanya kalau kita lihat di medsos itu ada selingan potongan-potongan video itu, saya dengar potongan video dari Syekh Fauzan enggak boleh juga. Enggak boleh juga. Ya untuk hati-hati ya, mungkin fatwa itu bisa dipakai. Tapi kalau saya pribadi mengharamkan itu enggak berani. Karena ini nasi loh. Acaranya salah, na'am. Tapi kalau mengharamkan yang halal itu saya enggak berani. Ada orang minum minuman keras rame-rame sambil judi sambil makan kacang. Itu kacangnya halal apa enggak? Acaranya salah, tapi kacangnya tetap halal. Wallahu a'lam. Ya, kalau hati-hati ya lebih baik jangan. Karena bisa jadi orang akan, katanya enggak mau, buktinya makanannya mau. Kadang-kadang gitu kan. Nah, kalau ada efek negatif lainnya maka ya enggak usah saja. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bolehkah makan di tempat restoran yang di menu makanan ada makan haram seperti babi, tapi kita memesan makanan yang lain yang halal seperti ayam? Bolehkah kita tetap makan di restoran tersebut? Wallahu a'lam. Cari yang lain saja. Takut nanti pancinya, minyaknya. Kalau ada jualan babi ya sudah tinggalkan. Khawatir itunya, perkakasnya itu loh, alat masaknya itu loh. Nah, daripada ragu-ragu sudah ngain aja. Wallahu a'lam. Tapi kalau tahu ini pemiliknya ini non muslim, tetapi ada sertifikat halal dan nggak ada babinya, nah kalau itu tidak apa-apa. Paham maksudnya ya? Ini restorannya miliknya orang non muslim misalnya, tapi ini restoran ini ada tulisannya halal, dapat sertifikat dari apa? MUI atau badan yang berwenang. Terus itu makanan yang dijual memang bukan haram, ya ayam, ya kambing, ya sapi. Nah kalau segitu ya insya Allah tidak apa-apa. Tapi kalau jelas-jelas di situ di antara menunya itu apa? Ham, apa ham? Ada daging apa tadi? Babi ya? Ini dibuat contoh tadi. Ya itu lebih baik jangan. Khawatir itu alat-alatnya, perkakasnya itu dipakai. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, salah satu keluarga saya memiliki kondisi sehingga tidak bisa menggunakan tangan kanannya, sehingga kalau makan kadang terpaksa pakai tangan kiri. Apakah tidak mengapa Ustaz? Terpaksa itu bagaimana maksudnya? Kalau yang dimaksud terpaksa ini kidal gak bisa alasan. Kalau kidal itu punya tangan kanan enggak? Punya. Harus paksa, harus bisa. Ustaz Mubarak itu kidal. Tahu Ustaz Mubarak? Nulis tangan kiri. Misalnya kalau apa tangan kiri. Tetapi kalau makan beliau tangan kanan. Apa maksudnya ya? Itu dipaksa harus bisa. Tapi kalau alasannya itu misalnya naudzubillah min dzalik, misalnya ada orang kaki kiri, kaki kanannya itu apa? Putus misalnya. Lah itu beda lagi kalau itu. Kalau itu jelas enggak mungkin dipaksa. Kalau itu ya boleh tangan kiri. Karena gimana lagi enggak ada cara lain. Ya, adapun sekedar kidal maka nggak bisa. Kidal tetap harus pakai yang kanan diupayakan. Wallahu a'lam bishawab. Jika seorang makan dengan suara berkecap keras, bagaimana Ustaz? Karena sudah tabiat kalau makan berkecapnya keras. Ya dinasihati, ya supaya pelan-pelan kalau kecapan nih. Ada banyak orang itu nggak nyaman kalau lihat tetangganya makannya kecapannya keras. Jadi nasihati pelan-pelan biar terbiasa. Ya, wong desa mbek wong kota itu siji carane mangan. Wong desa itu teko sawah wis kecapane wis gak ngereken. Nek wong kota ndak. Nah, beda kebudayaan ini kalau dipertemukan jadi satu kadang nggak nyambung. Nah, makanya ya harus disesuaikan. Kalau
terbiasa gitu ya harus dipelankan dan harus belajar supaya bisa. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain monggo. Silakan kalau ada yang lain. Cukup. Kalau nggak ada ya kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.